Ya. Nah, jadi kalau kita bicara surat berharga, sebetulnya kita hanya fokus di peraturannya atau ketentuannya saja, karena memang hukum surat berharga ini kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu juga sebetulnya terbatas ini ya aturannya, dan bahkan kita belum mempunyai undang-undang surat berharga sendiri. Jadi masih diatur di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan sebagian kecil saja hanya definisi di Undang-Undang Perbankan. Ya, jadi memang lebih detailnya itu di operasionalnya atau di teknisnya. Nah, di teknisnya itu ya di mata kuliah yang lain ya, dalam hal ini manajemen investasi kayak gitu mata kuliahnya. Nah, untuk yang hukum surat berharga itu kita hanya bicara aturannya saja. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan surat berharga? Memang di sini kalau kita ikuti di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun buku-buku yang mengatur tentang hukum surat berharga ya pada umumnya, yaitu surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan atau bukti penyertaan modal. Jadi sebetulnya ini selembar surat, tetapi ada nilai uangnya. Karena ada nilai uangnya, maka bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, di dalam lalu lintas perdagangan, surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga atau commercial paper. Sementara itu, suatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga jika tersebut mempunyai nilai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Jadi memang sebetulnya kalau kita telusuri sejarahnya, bahwa dulu itu transaksi awal-awalnya barter ya, barang dengan barang, kemudian berkembang muncullah uang gitu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan masyarakat, ternyata uang ini kan juga kalau nilainya kecil atau jumlahnya sedikit mungkin nggak seberapa. Tetapi ketika transaksinya itu sudah mencapai nilai yang cukup besar, nah ini cukup merepotkan ya kalau kita harus bawa-bawa uang gitu. Misalnya kita beli sebidang tanah gitu ya, kalau harganya sampai miliaran gitu, kita bawa-bawa uang katakanlah 2 miliar saja, itu kan sudah banyak yang nggak praktis, nggak aman, sehingga orang berpikir perlu dibuatlah surat berharga. Jadi hanya 1 lembar, tetapi nilainya cukup besar. Ya, jadi 1 lembar, tapi nilainya bisa puluhan juta, bisa miliar ya, seperti itu. Makanya dia mempunyai nilai uang ya, dapat ditukarkan, dapat diperjualbelikan. Oke, lanjut kiri. Slide berikutnya. Nah, ada 2 macam surat berharga. Yang pertama, surat berharga atau negotiable instrument, yaitu surat yang sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi tidak dilakukan dengan mata uang, melainkan dengan alat pembayaran lainnya. Jadi sebagai pengganti uang ya, dalam hal ini surat berharga sebagai pengganti uang ya, seperti yang tadi saya contohkan, kita bawa uang 2 miliar itu kan cukup menyolok gitu ya kantongnya. Tapi kalau dengan selembar cek misalnya, hanya selembar saja yang tertulis 2 miliar begitu. Jadi lebih praktis. Kemudian yang kedua, surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Yungto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan ini Undang-Undang Perbankan ini anak-anak, memberikan definisi surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga
atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Ya, ini pengertian surat berharga yang ada di Undang-Undang Perbankan. Ya, mencakup semuanya. Tapi detailnya bagaimana, ya, kemudian pemberlakuannya, instrumennya apa saja, itu ada di manajemen investasi itu biasanya. Ya, next Giri. Surat berharga sebagai letter of value, yaitu surat yang diterbitkan bukan sebagai pemberian prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang, dan sukar diperjualbelikan namun sebagai bukti diri bagi pemegangnya atau legitimasi. Jadi ada surat berharga, ada surat sebagai letter of value. Nah, surat sebagai letter of value ini sering diistilahkan dengan surat yang mempunyai harga. Ya, gitu. Jadi surat yang mempunyai harga di sini sebagai bukti diri saja, ya, bagi pemegangnya sebagai legitimasi. Ya, contohnya KTP, SIM, ijazah, itu kan bernilai memang, ya, berharga maksudnya. Tapi bagi pemiliknya saja yang namanya tercantum di situ, ya, ijazahnya si A atau KTP-nya si B, ya, berharga bagi dia aja gitu. Karena tidak bisa diperjualbelikan, artinya tidak ada nilai uangnya, tapi berharga dalam bentuk yang lainnya. Ya, itu sebagai surat letter of value, atau kalau di dalam hukum surat berharga itu sering disebut dengan surat yang mempunyai harga gitu. Jadi ada surat berharga itu yang bisa diperjualbelikan dan ada surat yang mempunyai harga. Nah, itu yang ini. Ya, letter of value. Oke, next Giri. Kenapa hilang? Ya. Nah, perbedaan surat berharga dengan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, bahwa surat berharga itu A, di dalamnya terdapat hak tagih atas sejumlah uang. Ya. Jadi hak tagih atas sejumlah uang itu bisa dilihat di kalimat harap bayar, ya, harap bayar, cek ini, dan seterusnya. Jadi di situ ada pernyataan bahwa ada yang harus atau punya kewajiban membayar. Nah, itu. Kemudian yang kedua merupakan alat pembayaran. Iya, sebagai pengganti uang, ya, orang bisa bayar pakai cek, ya, atau kalau antar perusahaan itu bisa pakai biliet giro, ya, seperti itu. Jadi merupakan alat pembayaran, ya, yang bentuknya bukan uang gitu, ya, tapi surat berharga. Kemudian dapat diperjualbelikan dengan mudah, iya. Jadi karena kategori surat berharga, maka memang punya peluang untuk diperjualbelikan, ya, dengan mudah, yaitu terutama kalau di pasar modal. Kemudian D sebagai pemenuhan prestasi, ya. Tadi itu kalau untuk bayar pembelian, bayar sewa misalnya, kamu misalnya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, misalnya selama 1 minggu. Nah, itu hotelnya kan sudah berapa puluh juta gitu ya misalnya, itu kan bisa menggunakan cek gitu ya, traveler cek dalam hal ini, cek perjalanan, ya, bisa menggunakan itu pembayarannya. Jadi untuk bayar pembelian, untuk bayar sewa kamar hotel, sewa mobil, ya, atau rental mobil selama jalan-jalan keluar kota ataupun keluar negeri misalnya. Seperti itu. Yang kedua, bahwa surat yang mempunyai harga itu dengan ciri-cirinya hanya merupakan alat bukti, ya. Jadi ijazah,
kemudian piagam-piagam perhargaan kayak gitu, kemudian KTP, SIM, ya. Itu kan sebagai alat bukti bahwa misalnya kalau ijazah bukti kamu sudah menyelesaikan suatu jenjang akademik tertentu, ya misalnya SMA, nanti kalau sudah S1, nah itu bukti bahwa kamu sudah atau telah melaksanakan satu jenjang pendidikan level tertentu, ya level S1, level D3 atau SMA, begitu. Kemudian tidak dapat diperjualbelikan dengan mudah, ya karena tidak ada nilai uangnya, ya sehingga tentu kalaupun diperjualbelikan itu hanya kecil sekali dan sulit, ya siapa yang mau kan gitu, apalagi kalau tercantum nama kita gitu, ya misalnya piagam gitu, KTP, SIM. Kemudian C, bukan merupakan alat pembayaran, iya karena tidak ada nilai uangnya, tidak tercantum nilai uangnya. Di dalamnya terkandung hak yang bermacam-macam selain uang, ya. Jadi terkandung hak bermacam-macam selain uang itu bisa dipakai untuk kalau surat berharga misalnya saham, bisa untuk bukti bahwa kita memiliki perusahaan. Obligasi, bukti bahwa kita punya tagihan kepada pemerintah misalnya, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh dipotong ya penjelasan saya. Next, itu perbedaan surat berharga dengan yang surat yang mempunyai harga. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ini tentang perbankan, tidak diatur secara spesifik tentang surat berharga. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, surat berharga itu diatur di buku 1, titel 6 dan titel 7. Jadi memang tidak banyak aturan untuk surat berharga anak. Lebih banyak ke peraturan secara teknis. Nah, peraturan secara teknisnya itu adanya di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang menyangkut di pasar modalnya, saham harus bagaimana, ya. Yang itu bisa masuk mata kuliah yang lain. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Ya, jadi sampai saat ini saya belum menemukan surat berharga itu digital gitu ya. Jadi memang secara fisik ya, bukti fisiknya itu ada, ya kertasnya hasilnya seperti itu. Kemudian surat berharga harus memiliki nama. Jadi ada judulnya maksudnya ya anak. Apakah itu judulnya saham atau cek atau wesel atau biaya giro, itu harus ada judulnya. Itu namanya memiliki nama. Jadi jelas, orang tidak menduga-duga ini cek apa biaya giro, ya apa ini saham. Nah, dengan adanya nama judulnya itu, maka orang akan otomatis memahami, oh kalau cek, nah, punya pemikiran begini. Kalau biaya giro judulnya begini. Jadi harus memiliki nama. Kemudian terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait, ya. Dikatakan beberapa tanda tangan itu memang bisa lebih dari satu. Ya, pertama adalah tanda tangan yang membuat atau yang menerbitkan. Ya, misalnya cek diterbitkan oleh Bank BNI misalnya. Maka buku cek itu sudah ada pengesahan, ya, tanda tangan dari pihak otoritas BNI. Nah, kemudian kalau kita beli itu misalnya kan karena kita punya saldo rekening yang cukup sehingga butuh buku cek. Jadi buku cek itu dibeli anak-anak. Buku cek itu ada yang isinya 20 lembar, ada yang 25 lembar, tergantung kita mau belinya berapa lembar isinya, ya.
Nah, itu sudah disahkan oleh bank yang mengeluarkan buku cek itu. Ya, kemudian baru kalau nanti kita cairkan, maka nama yang pemilik rekening itulah nanti yang akan tanda tangan. Ya. Nah, kalau itu rekeningnya organisasi, lembaga, institusi, biasanya tanda tangannya lebih dari satu. Ya, selain tanda tangan dari banknya yang memang sudah otomatis, maka tanda tangan pimpinan institusi itu. Ya, kemudian tanda tangan lagi pihak yang memegang uangnya itu siapa. Ya, jadi misalnya dari BNC itu kan Pak Direktur, kemudian Pak Direktur menyerahkan ke Wadir 1 untuk dana operasional ini akademik ya, Wadir 1. Nah, itu berarti nanti Wadir 1 dan Direktur yang tanda tangan. Selain ada tanda tangan pengesahan dari yang mengeluarkan cek ya. Jadi memang itu yang dimaksud dengan ada beberapa tanda tangan. Kemudian yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang dimaksud dengan perintah ya atau janji tanpa syarat yaitu besaran uang yang harus diserahkan ya kepada pihak memang yang berhak. Jadi kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan dengan perintah tidak bersyarat begitu. Nah, perintah tidak bersyarat itu besaran uang. Jadi misalnya cek itu dicairkan sebesar 50 juta rupiah misalnya. Nah, itu selain tertera angka 50 juta rupiah dalam kurung kan ada ini kan tertulis ya 50 juta rupiah. Nah, itu namanya perintah tidak bersyarat. Harus dibayar segitu, maksudnya gitu. Kemudian di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Ya, jadi setelah tercantum seperti itu, sah semuanya diperintah sah, maka uang akan diberikan oleh pihak bank atau pihak yang tertariknya yang harus mengeluarkan uang itu untuk diserahkan kepada yang memang berhak ya, yang memang tercantum di situ dan sudah ditentukan, sudah disampaikan identitasnya. Kemudian di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Nama orang yang membayar, pengertian orang di sini itu boleh individu, boleh perusahaan. Ya, dalam hal ini boleh perusahaannya bank misalnya. Ya, ataupun yang lain. Kemudian di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar ya. Nama orang yang membayar itu ya yang mengeluarkan cek ya. Tertarik. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Memang pada umumnya ditentukan jatuh temponya ya pada umumnya ya Nana. Tapi kalau misalnya tidak, nah itu lihat dulu ini apa jenis surat berharganya. Ya, kalau misalnya wesel gitu suka ditentukan tanggal dan misalnya harap bayar wesel ini sebesar 50 juta rupiah kepada Nyonya Rina misalnya, uang sebesar 50 juta rupiah. Berarti ya di sini adalah waktunya tanggal 10 Januari 2023. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah ditentukan ya. Kemudian keterangan waktu pembayaran yang sudah. Tapi ada juga jenis-jenis misalnya wesel dengan waktu tertentu, cek dengan waktu tertentu, itu juga ada anak-anak. Maksudnya tidak selalu, yang meskipun ada yang ditentukan tanggal 10, tapi ada juga yang nggak ditentukan. Ya, jadi kalau yang tidak ditentukan itu ya kapan saja. Nah, tapi memang
keseringan di dalam pelaksanaannya, kalau misalnya tidak ditentukan waktu itu, ketika kita mau menarik dana kita atau mencairkan surat berharga kita, itu memang harus konfirmasi dulu dengan pihak bank. Jadi terutama kalau transaksinya di atas 100 juta. Ya, itu kita harus konfirmasi bahwa saya akan mencairkan dana ini sebesar 100 juta. Nah, itu konfirmasi dulu dengan bank, karena bank itu kan berputar ya uangnya. Kita hari itu 100 juta. Mungkin orang lain mencairkan yang 500 juta, orang lain lagi mencairkan ceknya atau apanya 300 juta misalnya. Jadi kan dia harus persiapan ya uang untuk itu gitu, sehingga perlu konfirmasi ya itu untuk pembayarannya ya, seperti itu. Kalau tidak ditentukan waktunya. Jadi kapan aja kita cairkan bisa memang, tapi harus konfirmasi. Terutama kalau jumlahnya besar. Biasanya itu ini ada ketentuannya, di atas 100 juta konfirmasi dulu. Karena harus disiapkan. Jadi biasanya Bang, kami siapkan dulu ya Bu, gitu. Ya, karena kan yang mencairkan dana tidak hanya kita, ya, banyak dalam satu hari itu, sehingga dia harus stok uang ya. Kalau misalnya wah nggak cukup nih yang ada hari ini, ya biasanya mereka minta ditunda, paling bisanya besok pagi gitu. Ya, tuh, kalau keterangan waktu pembayarannya itu tidak ditentukan, jadi bisa ditentukan, bisa tidak ditentukan. Nah, yang dimaksud tidak ditentukan itu nggak tercantum tanggalnya di situ, tapi ya harus konfirmasi ya, tetap aja dengan konfirmasi itu ya ditentukan kapan bisanya. Oh hari ini bisa atau besok bisanya gitu. Oke, next kiri. Jenis surat berharga ini yang ada di KUHD. Yang pertama adalah wesel. Diatur di, ini syarat formalnya ya, syarat formal wesel itu diatur di pasal 100 sampai dengan 173 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Nah, di pasal 100 KUHD itu ditentukan beberapa syarat sebagai surat berharga ya, khususnya wesel dalam hal ini. Syarat formalnya ini, jadi ada 8 nih kalau anak-anak pernah lihat wesel nggak? Surat berharga wesel nggak? Iya. Belum. Iya. Jadi wesel ini yang paling tua, Chris. Ya, yang paling tua. Jadi makanya yang pertama awal-awal ada itu ya wesel ini. Jadi zaman dulu kita itu waktu saya kuliah dulu, waktu S1, karena kos ya, jadi karena 5 jam harus, karena di luar kota ya, di luar kota, kalau naik bis ataupun kereta itu 5 jam, jadi kita rata-rata orang tua ini ngirimnya itu wesel. Waktu itu belum ada mobile banking, poro-poro ya, internet banking, ATM belum ada ya. Jadi lewat wesel kalau kirim untuk bayar kos, untuk makan, beli buku dan sebagainya itu lewat wesel ini cukup ribet wesel ini. Jadi untuk mencairkan itu kita harus ada pengesahan dari dekan. Antri itu kalau udah muda itu antri untuk minta tanda tangan dekan baru bisa dicairkan. Nggak tahu itu kenapa. Memang sih mencairkannya cukup di kantor pos ya, nggak harus ke bank. Kalau wesel bisa di bank, bisa kantor pos, bisa perusahaan, jadi nggak harus bank. Beda dengan cek ya, yang harus bank. Kalau wesel ini enggak. Nah, ini yang pertama ya, surat berharga paling tua istilahnya ya. Yang pertama, penyebutan istilah wesel. Jadi ada kata-kata wesel di tengah, di atas gitu ya. Kemudian tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang yang bersangkutan. Nah, ini kembali lagi bahwa yang dimaksud dengan perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang itu ya jumlah uangnya ya.
sejumlah uang dalam bentuk angka, kemudian dalam kurung dengan huruf, itu namanya perintah tidak bersyarat membayar sejumlah uang itu. Nah, cuma gini anak-anak, jika terjadi perbedaan antara angka yang tertulis angka dengan huruf, maka ketentuannya harus mengikuti huruf. Jadi misalnya maksudnya 100 juta, tetapi kelebihan 0 jadi 1 miliar. Ya, maka yang dipercaya adalah huruf 100 juta rupiah. Itulah yang harus dilaksanakan. Begitu. Itu mengenai perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang yang bersangkutan. Gitu. Yang siapa tahu pas nulis 00 kelebihan begitu kan, bisa aja tulis manual gitu pakai tangan. Tapi dalam kurungnya 100 juta rupiah ya. Tapi tertulisnya jadi 1 miliar, ya itu harus diikuti yang huruf. Oke, next kiri. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar atau disebut dengan tersangkut atau tertarik. Jadi tertarik, yang ditarik uangnya ya. Nah, yang dimaksud nama orang yang harus membayar ini untuk wesel tadi ya, tidak harus bank, bisa individu, bisa kantor pos, bank juga bisa, perusahaan gitu. Ininya apa, kalau wesel itu anak-anak. Kemudian yang keempat, penetapan hari bayar. Nah, memang pada umumnya kalau wesel itu ada penetapan hari bayarnya. Jadi biasanya redaksinya itu gini, harap bayar wesel ini ya kepada saudara Robert misalnya atau Tuan Robert, uang sebesar 100 juta rupiah pada tanggal, nah begitu. Ya, biasanya gitu, 10 Januari 2023 misalnya. Seperti itu. Jadi, ini kita bicara secara umumnya. Mengenai penetapan hari bayar. Ada juga yang tidak ditetapkan, tapi pada umumnya ditetapkan. Kemudian yang 5, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Nah, biasanya penetapan tempat pembayaran itu yang ini sudah ditunjuk atau yang menerbitkan ya. Jadi kalau misalnya kantor pos waktu itu ya kami, karena kantor pos juga menerbitkan wesel, jadi bisa situ bank juga bisa ya. Atau di perusahaan, bahkan mungkin individu. Jadi kalau dia ini lebih kemana-mana. Ada azan sebentar. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Baik, Ibu. Ya. Oke, yaitu sudah tadi penetapan hari bayar sudah,
penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Jadi tempat ini biasanya mengikuti yang menerbitkannya. Kalau yang menerbitkan itu perusahaan ada di Jakarta, ya Jakarta. Jadi mengikuti alamat yang menerbitkan, yang mengeluarkan wesel ini. Kemudian nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Nah, ini anak-anak. Salah satu ciri wesel itu bisa dialihkan. Makanya di sini nama orang kepada siapa atau penggantinya. Nah, yang dimaksud pengganti, jadi misalnya awalnya atas nama Sinta misalnya. Ya, karena jatuh temponya, jadi misalnya wesel ini harap bayar wesel ini kepada Sinta uang sebesar 50 juta rupiah pada tanggal 10 Januari 2023 misalnya begitu ya. Nah, tapi Sinta butuhnya nanti tanggal 7 dia udah butuh misalnya. Maka bisa dijual. Nah, Sinta jualnya kan itu tertera 50 juta. Misalnya Sinta jual karena butuh, terdesak, jual ke Christian 49 juta. Ya, jadi Christian bayar ke Sinta 49 juta. Nah, itu nanti nama Christian harus dicantumkan di baliknya, di belakangnya. Ya, penggantinya adalah Christian. Jadi dari Sinta kepada Christian. Nanti Christian baru bisa mencairkan tanggal 10 dengan nilai 50 juta rupiah. Jadi si Christian untung atau laba 1 juta gitu. Nah, itu seperti itu untuk wesel ya. Kemudian tanggal dan tempat. Jadi setiap beralih itu harus dicantumkan namanya. Itu yang nggak praktisnya wesel itu begitu. Ya, sampai siapa yang terakhir mencairkan itu ya namanya yang terakhir tercantum di situ gitu. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan. Saya kira ini jelas, jadi kapan dibuatnya, diterbitkan, dan tanda tangan penerbit, tanda tangan yang menerbitkan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap penarik dari suatu surat wesel diwajibkan menanggung akseptasi dan pembayaran. Ya, maksudnya wajib menjamin ya atau apa ya, menyanggupi bahwa dia nanti siap akan membayar sebesar uang yang tercantum di dalam wesel. Akseptasi adalah suatu pernyataan sanggup ya untuk membayar dari tertarik atau pembayar yang ditulis di atas surat-surat wesel serta ditandatangani. Oleh karena itu terdapat suatu hak regres. Lanjut kiri, ya, next. Jadi ada akseptasi, akibatnya ada hak regres, yaitu hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak untuk melakukan akseptasi atau menolak untuk menyetujui pembayaran wesel walaupun hari pembayaran belum tiba. Jadi untuk meyakinkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 itu si tertarik itu siap membayar 50 juta, maka bisa dilakukan hak regres, yaitu hak menegur, ya, mengingatkan maksudnya nanti tanggal 10 atas nama ini siap ya dibayarkan sebesar 50 juta rupiah begitu ya. Jadi mengingatkan ya, ditegur supaya siap dengan dana tersebut sebesar itu. Berdasarkan ketentuan hari pembayaran, surat wesel terdapat 4 macam ya, yang pengaturan hari pembayarannya berlainan. Yaitu yang pertama, wesel yang harus dibayar pada saat diunjukkan, disebut wesel unjuk. Nah, wesel unjuk ini hampir sama kayak cek ya, jadi nggak ada tanggalnya kapan jatuh tempo, tapi begitu ditunjukkan ke teller misalnya atau ke tertarik, dia harus bayar. Jadi nggak ada tanggal jatuh temponya. Nah, ini memang
Ada jenis ini tapi jarang. Kalaupun ada, nilainya tidak besar karena mendadak jika bisa begitu ya. Jadi kalau si penerbit atau yang menerbitkan ini nanti kan yang tertarik ya, itu kira-kira menurut dia nilainya cukup besar, maka biasanya dicantumkan tanggal. Karena dengan dicantumkan tanggal itu biar siap-siap gitu. Tapi kalau ini yang nomor 1 ini kan dibayar pada saat diunjukkan, jadi kapanpun. Nah kalau kapanpun ini biasanya jumlahnya tidak terlalu besar. Ya. Jadi sama kayak wesel kami dulu itu ya, karena nggak besar kan ya, jadi nggak ada jatuh temponya gitu. Kalaupun ada ini jatuh tempo kapan terakhirnya gitu aja, nggak pada hari itu gitu. Biasanya sih 1 minggu ya, 1 minggu waktunya. Kemudian yang kedua, wesel yang harus dibayar pada waktu setelah diunjukkannya, disebut wesel setelah unjuk. Jadi wesel setelah unjuk itu dia harus ditunjukkan, kemudian nanti yang tertariknya atau yang harus membayar kapan menyanggupinya. Jadi ini saya ada wesel sebesar sekian. Nah, begitu sudah ditunjukkan, nanti tertariknya akan menentukan, oh besok misalnya. Nah, itu harus dibayar setelah ditunjukkan, jadi ditunjukkan dulu. Yang ketiga, wesel yang harus dibayar pada waktu sejak tanggal penarikannya. Jadi, kalau ini harus dibayar pada waktu sejak tanggal penarikannya itu ya, dia berlakunya sejak diterbitkan, ya sejak diterbitkan pun bisa ditarik gitu ya. Betul. Jadi hari ini diterbitkan, hari ini ditarik juga bisa. Dan ini tidak ada jangka waktunya, biasanya sih biasanya nggak lebih dari setahun ya kayak gini. Ya, nggak boleh lebih dari setahun. Jadi kapan-kapan boleh dicairkan, tapi nggak boleh lebih dari 1 tahun. Ini juga jarang. Nah, yang terakhir wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera dalam surat weselnya. Nah, ini yang paling banyak. Ya, yang paling banyak beredar atau dilakukan yang keempat. Jadi fix gitu tanggal sekian bisa dicairkan. Oke, next kiri. Nah, yang kedua adalah cek. Surat cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat pada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya. Nah, kalau ini jelas warkat yang berisi perintah tidak bersyarat ya, jumlah uang pada bank. Jadi kalau cek kan itu pasti pihak tertariknya adalah bank. Penerbitnya bank, tertariknya juga bank. Ya, karena memang surat cek itu diterbitkan oleh bank, di mana seorang nasabah memiliki rekening ya di bank itu. Jadi biasanya pada jumlah tertentu minimal saldo sekian kita boleh memiliki cek ya, membeli buku cek. Ada yang berisi 20 lembar, ada yang 20 lembar, terserah kita mau membeli yang berapa lembar. Dan itu biasanya sudah mendapatkan pengesahan dari pihak bank. Ya. Misalnya saya mau beli cek nih, buku cek ya, namanya buku cek yang isi 25 lembar. Nah, itu biasanya besok ya gitu, karena harus disahkan dulu oleh pimpinan atau yang punya kewenangan. Dasar hukum pengaturan cek itu di pasal 178 sampai 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat cek sebagai surat berharga itu diatur di pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yaitu syaratnya adalah harus terdapat perkataan cek dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut ya. Jadi cek ini kata-kata cek ya harus ada judulnya cek. Itu menyesuaikan dari negara bank di mana cek itu diterbitkan. Kita ya tulisan cek begitu aja. Kalau menggunakan bahasa Inggris kan beda ya. Menggunakan bahasa Jerman juga beda. Nah, itu harus disesuaikan dengan bahasa bank yang menerbitkan.
itu maksudnya. Kemudian yang dua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ya, ini sama dengan rese. Maksudnya adalah harus tertera angka dan huruf. Ya, jika terjadi perbedaan antara angka dan huruf, yang dipakai adalah yang huruf. Itu namanya berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Oke, lanjut kiri. Nah, surat cek itu, ya tadi itu nama cek ya, apa huruf judul ya. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan istilahnya dalam bahasa cek itu ditulis. Ya, jadi kalau misalnya diterbitkan di Cina yang menggunakan huruf Cina, di Jepang juga demikian, jadi harus menyesuaikan dari bank negara asal. Kemudian yang kedua, perintah tak bersyarat, ini sudah ya. Kemudian penetapan tempat di mana pembayaran dilakukan. Nah, tempat ini menyesuaikan dari bank yang menerbitkan atau mengeluarkan cek tersebut. Ya, jadi tempatnya nggak masalah, tetapi bank mana. Jadi kalau misalnya ceknya, kalau kita di sini Bank BNI, ya tentu di Bank BNI. Ya, seperti itu. Kemudian tanggal dan tempat cek ditarik. Tanggal dan tempat cek dicairkan. Ya, itu. Nah, sebetulnya cek itu adalah kategori surat berharga yang atas unjuk. Artinya siapa yang membawa, siapa yang bisa menunjukkan cek, dia dibayar. Tapi ini memang riskan, takutnya selembar ceknya itu hilang. Apalagi kalau nilainya 1 miliar gitu kan, berarti 1 miliar hilang ya. Makanya akhirnya diberikan identitas gitu supaya tiap orang nggak bisa dengan sembarangan mencairkan cek ya. Nah, di situ tanggal dan tempat cek ditarik, kemudian tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa ketika kita beli buku cek itu sudah ada pengesahannya dari bank tersebut. Tinggal kita nanti pada saat mencairkan kita memang harus tanda tangan juga. Nah, untuk jumlah-jumlah yang besar, memang seringkali bank juga tidak hanya percaya dengan tanda tangan kita, ya, tidak hanya percaya dengan tanda tangan pimpinannya. Biasanya kalau sekarang itu pengamanannya double. Jadi selain dicocokkan tanda tangan kita, tanda tangan penerbit, juga dikonfirmasi kalau sekarang anak-anak ditelepon. Apa benar ini dicairkan cek sebesar sekian atas nama ini, nah itu lebih aman gitu ya untuk meyakinkan. Takutnya kan tanda tangannya dipalsu atau apa gitu. Oke, lanjut kiri. Oh, sudah selesai ya. Nah, begitulah anak-anak, kira-kira itu adalah surat berharga yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi memang pengaturannya itu untuk secara aturan masih sangat sedikit. Tetapi kalau untuk aturan operasionalnya, teknisnya itu ada di Kementerian Keuangan. Jadi itu untuk operasionalnya ya, dari caranya dan sebagainya itu di mata kuliah yang lain. Ya. Kita hanya bicara dasar hukumnya saja. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ganti ke arbitrase. Silakan, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ya kita lanjut ke arbitrase. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya, arbitrase. Anak-anak pernah mendengar istilah arbitrase?
Halo, Belum, pernah Bu. dengar? Belum. Ya. Jadi arbitrase ini sering juga disebut dengan ADR, Alternative Dispute Resolution. Makanya di sini arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase berasal dari kata arbitrir yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Gini gimana itu cara ininya ya? Padahal saya waktu ngetik nggak ketutup gambar, ini kok ketutup gambar ya? Jadi coba tolong itu gambarnya dikecilin, bisa nggak? Biar nggak ketutup huruf sampai beberapa kata. Ya. Menurut seperti bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim, jadi boleh hakim tunggal, boleh lebih dari satu, berdasarkan persetujuan. Jadi hakimnya itu anak-anak disebut arbiter sebetulnya. Nah, jadi hakim atau para arbiter atau majelis ya, kalau lebih dari satu, berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Nah, ini anak-anak. Jadi namanya saja alternatif penyelesaian sengketa. Jadi arbitrase ini kita Indonesia ada lembaganya yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Di dalamnya adalah para arbiter-arbiter atau hakim-hakimnya. Nah, keistimewaannya adalah para pihak yang bersengketa itu bisa memilih arbiternya atau bisa memilih hakimnya. Kan kalau di pengadilan itu hakim sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan. Nah, kalau di sini para pihak boleh memilih hakimnya. Tidak hanya hakimnya, termasuk tempat penyelesaiannya. Karena ini penyelesaian di luar pengadilan, jadi memang tidak di pengadilan. Boleh di kantornya, misalnya yang bersengketa adalah PTA dan PTB. Boleh di kantornya PTA, boleh di kantornya B, terserah. Berdasarkan kesepakatan atau mungkin supaya netral di suatu tempat lain, nyewa ruangan satu room kecil gitu misalnya di hotel atau di restoran boleh aja. Itu. Tapi memang untuk arbitrase itu anak-anak, dia hanya bisa menyelesaikan perkara-perkara bisnis. Jadi dia hanya untuk menyelesaikan sengketa bisnis, tidak untuk perkara pidana, tidak untuk perkara tata usaha negara, khusus bisnis saja, ya. Begitu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini Undang-Undang Arbitrase ya, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum dalam pasal 1 angka 1 bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Next kiri. Di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi gini syaratnya. Bukan syaratnya, memang harus dilakukan itu begini. Kalau kan setiap perjanjian, coba kamu lihat contoh-contoh surat perjanjian kamu. Biasanya di akhir perjanjian itu ada 1 atau 2 pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.
Ya, jika terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah, gitu kan? Ada gitu pasalnya. Jika musyawarah tidak dapat dilakukan, maka akan dilakukan ke pengadilan negeri, misalnya Jakarta Selatan. Misalnya. Berarti dia membawa perkaranya ke pengadilan negeri. Nah, kalau para pihak ingin ke arbitrase, harus ada bunyi pasalnya. Jika terjadi perselisihan, para pihak sepakat membawa perkara ke arbitrase. Begitu, itu maksudnya. Jadi di dalam perjanjian itu sudah tercantum. Kalau misalnya lupa atau mendadak begitu ya, tiba-tiba udahlah, daripada di pengadilan itu kan antri anak-anak ya. Jadi kalau di pengadilan itu antri, nah, kita ini aja ke arbitrase, maka harus ada pernyataan kedua belah pihak bahwa sepakat ke arbitrase. Jadi intinya lembaga arbitrase nggak akan terima begitu aja ketika para pihak itu ingin sengketanya lewat lembaga dia. Tapi harus ada surat perjanjian yang menyatakan memang dia ingin menyelesaikan ke arbitrase, atau dalam suatu pernyataan. Intinya harus ada hitam di atas putihnya yang menyatakan bahwa mereka itu berselisih ingin diselesaikan ke arbitrase. Jadi dalam hal ini arbitrase nggak salah gitu ya, karena sudah ada pernyataan dari para pihak bahwa memang mereka memilih ke arbitrase, bukan yang lain, bukan ke pengadilan gitu maksudnya. Ya. Karena kan sebetulnya kan penyelesaian perkara itu kan pengadilan, tetapi ini ada alternatif. Nah, ketika memilih alternatif itu harus ada perjanjian, harus ada pernyataan resmi supaya tidak menyinggung yang lembaga resminya tentunya ya, seperti itu. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, maka unsur-unsur arbitrase itu yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan atau telah terjadi kepada seseorang atau pihak ketiga di luar pengadilan umum untuk diputuskan. Jadi sepakat ke arbitrase. Yang dua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi, ya, yang dapat dikuasakan sepenuhnya khususnya dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Nah, hanya bidang itu anak-anak yang bisa diselesaikan oleh arbitrase itu bidang perdagangan, bisnis, industri, dan keuangan. Sengketa-sengketa di bidang perdagangan, sengketa di bidang industri, sengketa di bidang keuangan. Nah, makanya para arbiter atau hakimnya itu sebetulnya memang didominasi oleh ahli hukum memang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang yang lain. Ya, jadi tergantung sengketanya. Kalau sengketanya bidang keuangan, ya harus ada ekspornya atau harus ada ahli keuangannya yang ikut memeriksa. Gitu. Kalau misalnya ini pernah terjadi, misalnya waktu itu Indosemen itu mengekspor ya, Indosemen Jakarta Indonesia mengekspor semen ke Selandia Baru, New Zealand. Nah, sampai di sana itu semennya mengeras jadi batu. Nah, ini kan harus ditelusuri. Apakah ya kan komplain otomatis ya si importernya ini komplain, karena kalau udah mengeras semen itu kan nggak bisa dipakai. Nah, apakah memang dari awal pengiriman itu yang ngirimnya sudah mengeras, berarti kan itu nggak boleh kan, kayak menipu gitu. Kemudian atau di perjalanan, di pengemasannya, karena kan lewat kapal ya, kapal laut gitu kan, ekspornya lewat kontainer ya, pakai kayak gitu. Nah, itu ditelusuri. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan, nah itu kan harus ada ahlinya. Ya, paling nggak ahli konstruksi yang ngerti semen persemenan. Terus misalnya juga kita mengekspor udang gitu ya, yang kita sering lakukan ekspor udang itu ke Jepang gitu ya. Misalnya waktu berangkat itu fresh gitu ya, makanya pengemasannya untuk ikan-ikan itu khusus ya.
misalnya sampai di sana banyak yang rusak gitu kan, nah, komplain. Nah, itu kan juga membutuhkan ahli ya di bidang perikanan kayak gitu-gitu, bidang konstruksi. Jadi intinya adalah yang menyangkut perdagangan, ya ekspor impor ataupun jual beli di dalam satu negara, kemudian industri dan masalah keuangan. Kemudian putusan tersebut akan merupakan putusan terakhir dan mengikat. Nah, kalau diputuskan oleh arbitrase, maka keputusannya merupakan keputusan terakhir dan mengikat atau final and binding. Artinya keputusan tersebut keputusan terakhir, anak-anak. Jadi nggak bisa banding, nggak bisa kasasi. Ya, jadi itu udah terakhir. Putusan terakhir. Sehingga makanya karena putusan pertama dan terakhir itu biasanya mereka benar-benar sampai pada suatu titik di mana memang kedua belah pihak memang setuju gitu ya, sehingga tidak ada upaya-upaya lagi untuk banding atau kasasi gitu. Jadi jarang sekali langsung putus, bisa berkali-kali bertemu sampai akhirnya mereka deal, sama kayak kita beli barang-barang yang harganya pakai tawar-menawar gitu kan. Ya, kita terus naik gitu, si penjual harganya harus turunin sampai kita akhirnya ketemu. Nah, itu juga demikian ini. Ya, sampai deal. Nah, disinilah fungsi arbiter itu untuk bisa menengahi, bisa memberikan solusi, sehingga keputusannya itu menjadi keputusan yang terakhir dan mengikat. Dan hasil keputusannya itu harus disahkan oleh pengadilan. Jadi pengadilan itu hanya mengesahkan saja, tapi prosesnya di luar pengadilan begitu. Next, kiri. Dasar pertimbangan memilih arbitrase. Kenapa orang memilih ke arbitrase untuk menyelesaikan perkaranya? Pertama, adanya ini ada beberapa alasan, yaitu ketidakpercayaan pada para pihak ada pengadilan, pada pengadilan bukan ada, pada pengadilan. Jangka waktunya yang relatif lama dan berjenjang. Ya, jadi kan kalau di pengadilan itu kan antri perkara, ya kan? Jadi didaftarkan dulu khususnya untuk perdata ya. Kemudian nanti setelah masuk nomor dikasih nomor perkara nomor sekian antara siapa dengan siapa, gugat menggugat kan perdata. Nanti biasanya ketua pengadilan baru menentukan hakimnya. Nah, kalau arbitrase kan milih sendiri hakimnya. Nah, ini hakimnya ditentukan, sidangnya tanggalnya, jadwalnya juga ditentukan pengadilan, nggak bisa milih sendiri, tempatnya juga tertentu, terbatas. Nah, itulah sebetulnya alasannya. Sementara mereka ini kan para pebisnis, di mana waktu adalah uang, mungkin pas dipanggil sidang, ternyata dia harus ada hari itu meeting penting gitu ya, dengan apa rekanannya atau apa gitu. Jadi ya kurang bebas gitu, dan berjenjang lama karena itu tadi terjadwalkan gantian, tempat sidangnya terbatas, hakimnya juga terbatas ya kan, ada ini mengadili perkara ini kan dibagi-bagi anak-anak, hampir sama kayak dosen ngajar gitu, dosen mata kuliah ini, mata kuliah ini, dosen ini. Nah, itu sama. Hakim itu perkaranya ini untuk hakim perdata, untuk hakim pidana juga begitu. Nah, dijadwal ditentukan. Nah, kalau arbitrase mereka menentukan sendiri. Waktunya juga mereka tentukan kapan bisanya, tempatnya juga mereka sendiri yang menentukan begitu. Jadi mau di mana saja, mau di luar negeri, mau di luar kota, nggak masalah. Yang penting si arbiternya itu ya disediakan aja akomodasinya, begitu ya. Jadi lebih fleksibel. Gitu.
Yang kedua, prosesnya cepat. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian dalam pemeriksaan sengketa itu di sini ditentukan ya dalam pasal 48. Pemeriksaan sengketa harus selesai dalam waktu paling lama 180 hari atau 6 bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase dibentuk. Nah, Undang-Undang tahun 1999 ini ya relatif baru. Tadinya nggak ada batas waktunya arbitrase itu, terserah sampai berapa tahun terserah itu dulu. Nah, sekarang dibatasi maksimal 180 hari. Jadi supaya juga nggak bertele-tele, karena ada sih perkara arbitrase itu sampai mungkin internasional kali yang tidak ini ya, yang ada arbitrase internasional ya, itu sampai bertahun-tahun gitu. Nah, kalau kita ini maksimal 180 hari. Jadi hal itu untuk mendorong ya para pihak untuk segera ini mau atau niat menyelesaikan perkaranya. Karena di sini arbiter itu hanya mengarahkan, memberikan pandangan-pandangan sampai mereka itu akhirnya deal. Ya, deal baru dibuat keputusan dan kemudian disahkan oleh pengadilan negeri setempat. Jadi kalau para pihak sebetulnya posisinya Jakarta, tetapi pada saat membuat keputusan itu di Surabaya, ya keputusan berarti dibuat di Surabaya sehingga pengesahannya oleh pengadilan negeri Surabaya. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara rahasia. Pemutusan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup, ya, sehingga tidak ada publikasi, sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya. Jadi makanya kita nggak pernah lihat persidangan arbitrase, karena memang prosesnya tertutup. Jadi yang paling kita ketahui itu hanya ini, hanya awal melalui berita bahwa sengketa antara ini dan ini diselesaikan lewat arbitrase, udah gitu aja. Nah, nanti ada berita lagi putusannya, udah gitu aja. Tapi tengah-tengah prosesnya itu kita nggak bisa lihat. Jadi keputusan dari arbitrase misalnya dimenang apa begini begitu. Ya, siapa yang kena denda atau bagaimana ya itu setelahnya. Ya. Setelahnya. Dulu itu tahun berapa yang sudah lama itu Pertamina pernah digugat oleh PT Dumex, tapi lewat arbitrase internasional. Jadi arbitrase itu ada nasional dan internasional. Nah, kalau internasional itu biasanya itu jika yang bersengketa itu antar negaranya. Jadi kayak tadi itu misalnya eksportirnya Indonesia, importirnya Selandia Baru itu bisa dibawa ke arbitrase internasional. Tapi itu semuanya tergantung para pihak. Mau dibawa ke pengadilan niaga atau ke arbitrase nasional atau arbitrase internasional, itu tergantung kesepakatan mereka. Jadi intinya kalau tentang bisnis itu banyak pilihan. Tapi kalau hukum publik kayak pidana gitu-gitu nggak bisa. Ya, jadi harus mengikuti aturan yang ada. Oke, next kiri. Ini dasar pertimbangan. Yang keempat, bebas memilih arbiter. Para pihak itu bebas, yang bersengketa bebas memilih arbiter. Nah, tapi gini, jadi gini misalnya tadi itu yang bersengketa PTA dan PTB. Sepakat milih arbiter siapa? Misalnya menurut PTA ini aja arbiter X misalnya. Nah, itu belum tentu PTB setuju, bisa-bisa dia curiga kenapa dia memilih X. Jangan-jangan temannya atau saudaranya atau kroninya kan gitu. Sebaliknya kalau misalnya itu dipilih oleh PTB A, bisa aja curiga dengan temannya itu sama B. Nah itu makanya sering nggak sepakat. Nah jika tidak sepakat maka berlakulah pasal 13
ayat 1. Ya, ini undang-undang arbitrase. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, maka ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrasenya. Jadi kalau mereka nggak sepakat mengenai arbiternya karena curigaan, maka boleh diserahkan ke ketua pengadilan negeri setempat untuk mohon dipilihkan atau ditentukan arbiternya. Jadi hanya nunjuk doang ya, hanya nunjuk arbiternya saja. Ini kalau arbiter satu ya, atau tunggal. Ya. Jadi pengadilan hanya menunjuk arbiternya saja. Mengenai proses pengadilannya nggak ikutan. Tuh, itu kalau satu arbiter atau majelis arbitrase. Nah, kalau majelis itu artinya lebih dari satu, yaitu 3 atau 5, harus ganjil. Ya. Nah, tapi kalau 3 atau 5 itu, kalau 3 itu begini anak-anak. Misalnya tadi kan A, PTA dan PTB. PTA milih siapa? PTA misalnya milih X, arbiter X. Nah, kemudian PTB milih siapa? PTB memilih arbiter Y. Berarti yang terpilih udah 2 ya, yaitu X dan Y arbiter. Nah, X dan Y ini harus memilih 1 orang lagi. Tapi X dan Y, bukan PT ini, bukan yang bersenjata yang memilih. Si arbiter terpilih memilih 1 lagi sebagai penengahnya atau memimpinnya. Misalnya arbiter X dan arbiter Y sepakat memilih arbiter Z untuk sebagai ketua atau penengah mereka. Itu kalau 3. Kalau 5, masing-masing pilih 2. Ya, PTA milih 2 arbiter, PTB milih 2 arbiter, berarti 4. 4-nya milih 1 lagi sebagai penengah atau ketuanya, gitu. Begitu prosedurnya. Di samping itu dapat juga penunjukan arbiter dilakukan oleh badan tertentu yang tergantung pada perjanjian arbitrasenya. Aduh, bentar ya. Kalau misalnya tidak menyerahkan ke pengadilan, berarti bisa diserahkan ke lembaga arbitrasenya. Kita punya lembaga arbitrasenya namanya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi boleh diserahkan ke lembaga dalam hal ini BANI, boleh ke pengadilan untuk menentukan siapa arbiternya. Jadi boleh ke pengadilan, boleh ke lembaga. Yang kelima, diselesaikan oleh ahlinya atau ekspornya. Para pihak yang bersengketa dapat menunjuk para ahli untuk menjadi arbiter yang memang mengetahui detail atau teknis persoalannya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa arbiter tadi itu tidak hanya yang berlatar belakang hukum ya, tetapi juga bidang-bidang ilmu tertentu. Jadi itu bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang jadi inti persoalannya. Ya kan kalau misalnya persoalannya itu tentang sengketa konstruksi gitu kan, bangunan gitu kan, dia harus yang ngerti masalah ini ya, konstruksi kan gitu. Ya. Oke, next kiri. Merupakan putusan akhir atau final dan mengikat atau binding. Putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan mengikat atau binding, itu tidak ada upaya untuk banding. Hal tersebut apabila hukum yang berlaku dalam jurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, maka pengadilan harus mengesahkan dan tidak berhak meninjau kembali persoalan atau materi dari putusan tersebut. Jadi tadi sudah saya singgung,
Kalau misalnya diputuskan di wilayah Surabaya, maka putusannya disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Itu namanya yurisdiksi, yaitu wilayah hukum artinya. Ya, jadi berarti yurisdiksi Surabaya atau wilayah hukum Surabaya. Kemudian yang ketujuh, biaya lebih murah. Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, administrasi, dan biaya arbiter yang biasanya sudah ditentukan tarifnya. Jadi di BANI ya, khususnya kita yang punya kita kan BANI dan BAMUI ya, itu sudah ditentukan tarifnya dan itu tidak mahal. Saya tahu dulu itu 300 sampai 600.000 ya, itu untuk ininya arbiternya. Jadi relatif murah lah kalau untuk sengketa perusahaan ya, seperti itu. Kemudian administrasi, kemudian tadi itu pendaftaran itu juga tidak terlalu mahal. Saya itu tahun 2020 lalu itu daftar anak-anak arbiter kan itu pelatihan ya, sertifikasi. Aduh, ngomong terus ini jadinya ini. Tapi sayangnya jadi pada saat pelaksanaan itu ayah saya meninggal tahun 2020 lalu, jadi aduh nggak bisa ikut. Gimana ya, gimana kalau saya tunda sebulan lagi, ada di periode sebulan lagi, saya tunda sebulan lagi, bulan depannya pas saya di Monef boleh dikti penelitian saya. Wah ini juga nggak bisa, mana 2 hari berturut-turut Monefnya. Jadi akhirnya saya belum daftar lagi ini untuk arbiter. Saya hanya punya mediator. Mediator itu hakim di luar pengadilan. Kalau arbitrase kan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya kan. Itu penyelesaian sengketanya intinya. Kalau mediator itu hakimnya, hakim di luar pengadilan. Nah itu jadi pengennya kemarin sudah ditanya lagi kapan ya nanti. Sekarang konsennya masih di penelitian. Ya. Jadi itu siapa, biasanya sih dari background hukum ya, memang untuk melengkapi itu bisa sertifikasi arbiter. Dan untuk menjadi arbiter minimal memang 15 tahun di pengalaman di bidangnya. Jadi makanya rata-rata senior-senior anak-anak. Ada juga mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara, itu banyak. Biaya lebih murah. Yang ke-8, bebas memilih hukum yang diberlakukan. Nah ini, jadi kalau tadi itu sudah memilih hakimnya, memilih tempatnya, memilih waktunya, ya, maka di sini juga ada memilih hukum yang diberlakukan kepada mereka, mau merujuk hukum hukum mana. Jadi misalnya tadi kalau yang bersengketa adalah Indonesia dan Selandia Baru ya, atau New Zealand. Ada pilihan hukum, apakah mau pakai hukumnya Indonesia. Nah kalau kayak gini belum tentu mau yang New Zealand. Atau pakai hukumnya New Zealand, belum tentu yang Indonesia mau. Maka diberikan alternatif. Ya, untuk netralnya silakan, yang penting sepakat. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak sepakat, ya udah kita pakai hukum bisnisnya Singapura, maka boleh. Jadi ada pilihan hukum juga untuk menyelesaikannya. Nah, jadi dari sini terlihat bahwa di dalam arbitrase ini yang memang khusus untuk sengketa-sengketa yang menyangkut bisnis ya, perdata tetapi bisnis. Nah, perdata itu kan luas ya, masalah pernikahan, warisan, masalah apalagi adopsi, ya, perkawinan, itu kan juga perdata. Tapi ini perdata yang khusus bisnis
itu memang memberikan keleluasaan ya kepada para pihak supaya nggak berlarut-larut gitu ya perkara yang mereka hadapi itu, sehingga untuk membantu mereka itu diberikan beberapa alternatif ya, bisa ke pengadilan niaga kalau misalnya pengadilan negeri juga bisa, tapi sekarang lebih banyak dialihkan ke pengadilan niaga untuk masalah bisnis, atau ke sini arbitrase gitu. Next kiri. Nah, ini yang terkait tadi itu ya. Ini penjelasannya sebenarnya. Para pihak dapat memilih hukum yang diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian, khusus dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaranya. Para pihak bebas memilih hukumnya. Hal tersebut berkaitan dengan teori pilihan hukum dan hukum perdata internasional. Jadi memang ada teori pilihan hukum, ya, choice of law, pilihan hukum itu khusus untuk bisnis. Jadi harus siap-siap. Misalnya ada yang sengketa Malaysia misalnya, sengketa antara Malaysia dengan Thailand misalnya, tapi ingin memilih hukum bisnisnya Indonesia, ya boleh aja gitu. Nah, jadi saling dipilih dan memilih begitu. Kita boleh milih, kita juga mungkin dipilih oleh pihak lain ya, seperti itu. Oke. Next kiri. Nah, sekarang terkait dengan lembaga arbitrase. Nah, lembaga arbitrase ini ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Jenis arbitrase ad hoc sering disebut arbitrase volunteer. Jadi karena jenis lembaga ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Jadi yang namanya ad hoc itu kan memang khusus ya, tertentu. Jadi dibentuk atau dibuat untuk keadaan tertentu. Begitu selesai sudah dibubarkan. Jadi tidak permanen seperti yang institusional. Biasanya untuk arbitrase ad hoc itu juga persoalannya sangat khusus ya, biasanya seperti itu. Sama lah kayak pengadilan ad hoc. Kita dulu punya pengadilan ad hoc itu pengadilan HAM. Nah, HAM, hak asasi manusia. Itu ad hoc dulu. Jadi begitu selesai mengadili udah bubar. Ya, dibubarkan. Nah, sedangkan yang permanen itu yang institusional. Arbitrase institusional lembaga yang permanen. Arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Ya, jadi arbitrase memang ada yang internasional. Jadi kita bisa memilih ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Pertamina itu sempat pernah digugat oleh PT Dumex melalui arbitrase internasional. Ya. Tuh masih sudah lama kasusnya dan kita kalah ya, maksudnya ya dibanding dengan Dumex kita kalah. Oke, lanjut kiri. Arbitrase institusional ada yang bersifat nasional dan internasional. Nah ini yang pertama BANI. Ya, ini yang nasional ada dua, yang internasional juga ada dua. Kita punya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ini yang umum, dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, ini yang untuk masalah-masalah yang terkait dengan keuangan syariah ataupun hukum terkait bisnis Islam. Yang ketiga adalah the International Center for Settlement of Investment Disputes. Ini yang paling banyak dipakai ya kalau yang internasional, ICSID. Jadi kalau saya perhatikan, kalau kamu coba buka-buka contoh kasus arbitrase internasional, itu para pihak lebih banyak menggunakan ini, ya, menunjuk ini ICSID dibanding ini satu lagi, the Court of Arbitration of International Chamber for Commerce, ICC ini.
ada tapi kurang ya. Yang paling banyak ya itu yang ICSID untuk arbitrase internasionalnya. Next, kiri. Nah, sekarang prosedur. Prosedur arbitrase dimulai dengan pemberitahuan kepada termohon bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara pemohon dan termohon. Jadi pemohon itu kayak penggugatnya gitu ya, kalau kasus perdata biasa. Dan termohon itu tergugat, yang digugat. Maka pemohon akan menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau BANI. Jadi pemohon harus sudah siap dari segala bukti, alasan, legal standing-nya, dan sebagainya. Kemudian pemberitahuan kepada termohon ya, harus mengandung nama dan alamat para pihak, menunjukkan kepada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi harus ada pasal yang menunjukkan bahwa perkara atau perjanjian ini jika terjadi sengketa dilakukan penyelesaiannya ke arbitrase. Itu harus ditunjukkan nih loh klausulnya atau pasalnya, bahwa para pihak memang ingin menyelesaikan perkaranya ke arbitrase gitu. Jadi resmi. Kemudian perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. Apa pokok masalahnya? Kemudian dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut bila ada. Kemudian cara penyelesaian yang dikehendaki. Jadi mau seperti apa? Mau win-win solution atau mau apa? Jadi di situ memang mirip ya, hampir sama kayak negosiasi sih memang pada prinsipnya ya. Makanya sekali ketemu belum tentu selesai. Nanti kapan lagi mereka janjian lagi untuk ketemu para pihak, kemudian mengundang lagi para arbiter. Belum dia lagi, pulang lagi, nanti kapan lagi dijadwalkan, seperti itu. Ya sama kayak orang jual beli ya. Kita itu kalau membeli sesuatu kan maunya yang murah. Ya, si penjual kan maunya yang mahal. Jadi kita harus naik harganya, kita nawarnya naik. Sementara penjual ya harus mau menurunkan harganya sampai ketemu deal. Nah, gitulah seperti itu. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter, berapa maunya, atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Ya, jadi mau 1 atau 3 gitu ya. Setelah itu, pemohon melakukan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase kepada BANI. Pemohon menjelaskan baik dari sisi formal tentang klausul arbitrase, kedudukan pemohon dikaitkan dengan perjanjian arbitrase, kewenangan arbitrase untuk memeriksa perkara, sehingga prosedur yang sudah ditempuh sebelum dapat masuk ke dalam penyelesaian melalui forum arbitrase. Next, kiri. Kayaknya tinggal satu lagi deh. Nah ini tahap penunjukan arbiter. Pertama, para pihak sebenarnya dapat memperjanjikan apakah mau menunjuk arbiter tunggal atau majelis ya, atau menyerahkan keputusannya kepada BANI, berapanya atau siapanya. Dan yang kedua, jika para pihak menggunakan arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Intinya memang harus sepakat. Mau tunggal, siapa, atau mau majelis, siapa aja, itu harus sepakat. Jadi betul-betul menjunjung kesepakatan ya, perdata itu. Yang ketiga, jika dalam 14 hari sejak termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, maka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak, maka ketua pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal. Ini kalau diserahkan ke pengadilan, seperti tadi yang saya jelaskan ya.
jika para pihak memilih mengangkat sistem majelis arbiter berarti lebih dari satu, maka para pihak akan mengangkat masing-masing satu arbiter dalam forum dipimpin oleh majelis arbiter yang telah diangkat oleh para pihak. Satu arbiter ketiga yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbiter seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tiga ya, masing-masing yang bersengketa milih satu-satu, kemudian arbiter terpilih memilih satu lagi untuk memimpin atau sebagai ketuanya. Itu prosedurnya. Demikian anak-anak tentang arbitrase. Mungkin ada yang ditanyakan, ya silakan, jangan tidur ya. Nanti saya ngomong sendiri nih, nggak ada yang bertanya. Ayo silakan bertanya. Ya, selalu Sinta ya yang bertanya. Yang lainnya, ya, Pak Sinta. Ya, ini kalau kan tadi memilih arbitrasenya itu bisa arbitrase tunggal maupun majelis. Nah, kalau misalnya di awal nih si sengketa 1 dia milih arbiter X, terus sengketa 2 milih arbiter Y. Kan itu kan berarti majelis arbiter kan, Bu. Terus majelis arbiter itu kan harus ganjil jumlahnya. Nah, kalau satunya itu ditentukan oleh ketua pengadilan, itu bisa nggak, Bu? Untuk arbiter yang satunya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu pihak itu dalam haknya ya, itu kan haknya dia ya untuk memilih, kemudian dia limpahkan ya atau serahkan ke bani ya misalnya atau lembaga, boleh aja ya, tapi kan agak rugi kan kalau misalnya dia aja milih sendiri ya, kok saya dipilihkan, mending milih sendiri juga, baru nanti yang ketiga, nah itu yang netral ya, tapi boleh kalau memang mau begitu boleh ya, begitu ya Sinta. Oh, berarti yang ketiganya ya Bu, yang mungkin boleh gitu, yang menguntungkan juga. Oh ya enggak dong, kan gini, misalnya gini nih ya, enggak kan gini nih, misalnya nih ya, kamu ya Sinta, pihak pemohon yang bersengketa Sinta dan Christian, berarti pemohonnya Sinta, termohonnya Christian. Kamu memilih arbiter siapa? Sinta memilih arbiter A. Nah, Christian memilih arbiter siapa? Misalnya Christian menyerahkan ke Bani. Bani memilih B. Nah, A dan B yang harus menentukan ketiga, bukan kamu lagi, bukan Christian lagi, bukan Bani lagi yang menentukan. Yang ketiga itu dipilih oleh arbiter terpilih dua tadi, gitu. Oh, gitu. Okay. Nah, gitu. Iya, jadi bukan dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa lagi, tapi dipilih oleh arbiter terpilih. Ya, gitu. Ya. Oke, saya pikir bisa dipilih sama Bani lagi gitu. Enggak. Deh. Jadi dipilih oleh arbiter terpilih. Jadi kalau 5 pun juga begitu, Sinta milih 2, Christian milih 2, 4 kan? Nah, 4 ini milih 1, si arbiter terpilih 4 ini milih 1 lagi siapa ketuanya. Gitu. Jadi udah enggak diserahkan ke yang pihak bersengketa, enggak. Arbiter terpilih yang memilihnya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Mungkin ada lagi. Yo, pertanyaan apa lagi? Jadi para pihak itu hanya memilih di tingkat pertamanya aja arbiternya, tapi setelah masuk ke arbiter yang untuk memimpin mereka yang milih. Itu berjenjangnya. Mungkin ada lagi, ayo siapa yang bertanya? Sebetulnya kalau ada pertemuan sekali lagi, saya tuh ingin memberi tugas itu. Kamu cari kasus arbitrase ya, kasus mau arbitrase nasional apa internasional. Ini minggu terakhir tuh saya minggu depan itu nguji S3 di luar. Jadi waduh, ya udah.
Ada lagi ya anak-anak? Jangan-jangan yang lainnya tidur nih. Enggak, Bu, enggak. Iya, Christine sih enggak. Ayo yang lainnya. Jadi nanti UASnya ya sampai dengan arbitrase ya. Waktu itu yang